Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada 'alaina siyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-saimin was-saimat, sobat narasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita masih kuat dalam menjalankan ibadah puasa, dalam melaksanakan qiyamul lail, dalam melaksanakan sedekah kita sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kepada orang-orang beriman. Artinya orang-orang beriman papan atas yang Allah berikan perintah untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan huruf la'alla, huruf taraji, artinya bermakna pengharapan, yang mana pengharapan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan, tidak akan bisa terrealisasi tanpa ada keseriusan dan kesungguhan dari hamba Allah Subhanahu wa taala. As-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sobat narasi dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang nanti kepada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, akan menjadi pembantu, penolong bagi orang yang senantiasa membacanya. Syafi' artinya genap. Wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar. Wasyaf'i artinya genap, artinya manusia itu butuhnya nama pembantu. Ketika kita nanti berada di hari kiamat, maka kita tidak bisa seorang diri, kita butuh yang namanya penolong kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Engkau datang akan menghadap kami dalam keadaan sendiri, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan engkau pertama kali." Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu tidak akan ada manusia yang akan peduli daripada saudaranya, tidak akan ada yang memperhatikan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibunda dan ayahnya pun juga ikut tidak peduli. Wa sahibatihi wa banih, dan sahabat dan anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yawma in sya'nu yughni, pada hari itu semua manusia pun ikut sibuk dalam urusannya masing-masing. Maka tidak ada yang akan membantu kita pada hari kiamat nanti selain daripada Al-Quran, yang akan kita jadikan sebagai teman kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saimin was-saimat, sobat narasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memotivasi kita, memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Disebutkan dalam hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah", barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, falahul hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tadi akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aku tak mengatakan bahwa alif lam mim harfun, alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka luar biasa fadilah bagi seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan promo-promo ibadah kepada orang-orang yang serius menjemput promo-promo ibadah tersebut. Tentunya hanya bagi orang-orang yang beriman papan atas,
ahli ibadah papan atas. Ada sebuah kisah dari ulama yang hidup di masa tabi'in yang bernama Amr bin Qais Al-Mula'i. Beliau merupakan seorang ulama yang masyhur, terkenal. Bahkan memiliki seorang murid yang bernama Sufyan As-Tsauri yang menurut ulama-ulama mutaakhirin bahwa keilmuan beliau sama dengan, bisa disetarakan dengan imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau merupakan murid daripada Sufyan As-Tsauri, merupakan murid dari Amr bin Qais Al-Mula'i. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ketika Amr bin Qais Al-Mula'i ini wafat, ia dikelilingi makamnya oleh beberapa ribuan burung. Menurut Imam Az-Zahabi bahwa burung yang terbang di pemakaman Amr bin Qais Al-Mula'i ini merupakan malaikat yang Allah utus untuk memberikan rahmat kepada Amr bin Qais Al-Mula'i. Apa rahasia daripada Amr bin Qais Al-Mula'i sehingga ia didoakan oleh para malaikat ketika dimakamkan? Ketika bulan Sya'ban, belum lagi memasuki bulan Ramadan, Amr bin Qais sudah menutup toko-tokonya karena dia merupakan seorang pedagang yang sukses, pedagang perempah yang ada pada masa itu. Ia tutup tokonya, kemudian dia fokuskan dirinya untuk membaca Al-Quran. Maka marilah kita sama-sama, banyak di antara kisah-kisah para ulama yang senantiasa mereka istiqomah dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW juga banyak menyebutkan dalam beberapa hadis, di antara motivasi membaca Al-Quran kepada umatnya, man qara'a 10 ayat fi lailah, barang siapa yang membaca 10 ayat pada suatu malam, lam yuktab minal ghafilin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan catat dirinya daripada orang-orang yang lalai. Wa man qara'a Qur'ana 50 ayat fi lailah, barang siapa yang membaca 50 ayat pada setiap malam, kutiba alaihi minal qanitin, Allah Subhanahu wa taala catat amal ibadahnya termasuk daripada orang-orang yang taat, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a mi'atai ayah fi lailah, barang siapa yang membaca 200 ayat pada suatu malam, kutiba alaihi kintaran muqantara, Allah Subhanahu wa taala catat amal ibadahnya pahala yang berlimpah ruah. Maka banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita khatamkan setidaknya 1 kali Al-Quran selama 30 hari. Khairul amal, sebaik amal-amal perbuatan itu merupakan adawamatuha, yaitu istiqamah, continue, keberlanjutan, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi maka ada istilah pepatah yang mengatakan al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Maka marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kita, sebagai teman hidup kita. Kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, dan kita ajarkan Al-Quran. Karena Al-Quranlah sebagai penuntun jalan hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an zikri", barang siapa yang tak suka kepada firman-Ku, kepada Al-Qur'anku, fa inna lahu ma'isyatan dangka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kehidupan baginya, kehidupan yang susah, sulit, gundah gulana. Maka marilah sama-sama kita senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Khairukum, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, man ta'allamal Qur'an, orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.